itu pas lagi naiknya pas gitu lurus. Hmm. Dar, saya rasa terakhir itu seperti ada kilat gitu aja sih. Depan muka. Iya, pokoknya rasanya langsung ada seperti ada berat. Kita kasih solusi. Mas Arifin, waduh. Siap bang. Udah, kok ngopi dulu, ngopi dulu, ngopi Bener. dulu. Haram, nggak boleh pakai tangan kiri. Itu dia Pak. Kalau misalkan pakai tangan kanan, ini tangannya udah tinggal separuh ini. Atau mungkin kameranya kebalik ini. Posisi ini kan jadi kanan jadi kiri gitu. Oh, mirror ya. Iya. Tangannya separuh. Kata roti. Waduh, Mas Arifin nih. Ya boleh ngopi dulu. Karena kalau kita paham ilmunya, ya, kita ngerti caranya bangun rumah semudah dan apa? Sedikmat racikan kopi gitu. Kirain semudah serebutan kopi. Oh iya, bisa masuk itu. Masuk Pak. ya? Nih, sosial medianya disabilitas punya cara. Oh ini gede banget ya. Yang mana ini? Oh ini Instagram ya. 430.000 loh. Kalah lo kasih solusi lo. Iya tuh. Oh iya. Gede banget. Beli di mana followersnya beli? Saya malah nggak tahu ya. Mungkin karena masyarakat atau view saya ini lebih banyak ada permasalahan di rumahnya mungkin ya, terutama di bangunan ya. Oh itu. Atau bocor ya, terus tembok retak mungkin. Iya. Tapi uniknya gini loh, maksudnya ngedit sendiri. Syuting sendiri. Iya kan? Terus di YouTube juga berapa tuh? 700.000 subscribers. Kasih solusi lagi-lagi kalah, men. Tuh. Iya kan? Nah, mungkin kenapa ya? Gara-gara mungkin empati ya, atau mungkin ngelihat kondisi tangan dari Mas Arifin ini kan diamputasi ya. Kok bisa tapi ngerjain bangunan, ngaduk semen. Saya kurang tahu lah istilahnya apa sih. Ngecor gitu ya. Iya. Semua saya lakukan ya di bangunan ini. Berarti kalau ibarat posisi atau job desk, mandor, udah di level mana? Arsitek? Woi. Tetap masih di level kuli ini saya. Bisa aja Mas Arifin. Serius di level kuli. Iya, masih di kuli. Jadi ya udah saya kerja biasa seperti layaknya teman-teman, disuruh ini, disuruh itu. Tapi kok pengetahuannya malah melebihi mandor? Kalau pengetahuan itu mungkin karena pekerjaan ini kan pekerjaan terlihat ya kan, kasat mata. Masa yang apa yang terlihat di mata otomatis kan bisa kita ucapkan seperti itu sih. Oke. Tapi ntar cari tahu dulu ya Mas ya. Pengen tahu gimana sih kronologinya. Iya, katanya kecelakaan ya. Oh ini kondisi ini ya. Oh ini apa namanya? Pas lagi bangun rumah ya. Iya, jadi kebetulan waktu itu lagi pasang atap baja ringan ya. Oke. Sedang posisi bangunan kan kebetulan di tepi jalan. Umur berapa waktu itu? 2015 lalu ya. Tahun 2015 lalu. Oke. Satu-satu dari awal ya Mas ya. Proyek apa? Bikin rumah. Enggak, maksudnya pribadi, kantor. Oh, pribadi sih. Pribadi, kebetulan ini bangunannya punya teman sih masih. Oke. Belum ada ini ya, kontennya belum ada ya? Belum kenal YouTube, belum kenal, bahkan handphone yang mukanya semuanya layar juga saya belum paham, belum tahu itu. Semuanya layar, nggak ada keypadnya. Iya benar. Iya, jadi kan kalau handphone zaman dulu kan ada keypadnya. Iya. Kalau ini nggak ada tuh. Semuanya layar, bingung layar. ya. Iya. Smartphone namanya Mas. Oh iya. Smart apa cerdas ya? Ya. Oh iya. Oke, abis ngopi itu dulu biar cerdas. Oh, ngopi dulu biar cerdas. Pakai tangan kiri ya. Kanan itu mirror kaca, bayangan kaca. Enggak kan kita maklumi lah. Maslahatnya kan karena nggak bisa, daripada ntar begitu ngangkat terus tumpah mana-mana kan. Oh iya betul. Mendingan pakai tangan kanan tetap harusnya. Kanan ya. Enggak, oke lanjut. Iyalah kan masa kan tinggal tangan kiri. Adanya. Oke, sambung ya ini fokus ya teman-teman ya. Canda mulai emang nih. Oke, bangun terus. Pada saat itu kebetulan lagi ngangkat baja ya. Ranknya sih tinggal ranknya sebetulnya waktu itu. Di lantai 2. Di atap ya. Jadi rumah satu lantai, rumah langsung atap itu sekitar 3 meteran ya. Terus pada saat ngangkat
reng bajanya itu posisi berdiri kan. Itu nyentuh kabel tegangan tinggi itu yang biasa 3 jalur itu lah yang di jalan-jalan raya itu. Oh, sering terjadi tuh, pernah kita diundang juga tuh. Ya, kuliah bangunan juga tuh. Narik gini terus ujungnya kan nempel ke kabel listrik kan? Iya. Kesengat gitu kan? Itu barengan di bulan yang sama kasus yang saya alami itu berbarengan juga dengan 2 orang lain. Cuman beda RT mungkin ya. Ya. Dengan kasus tersengat listrik itu. Memang gimana sih awalnya? Bajaringan juga ya. Awalnya prosedurnya gimana sih Mas? Kok banyak cerita-cerita kesengat listrik, bajaringan, besi cor gitu kan? Nariknya kan biasanya mesti ngambil ember gitu. Ngambil, kalau saya kan posisi ngambil mau naikin atapnya ya, mau naikin rangka atap. Memang gitu ngambilnya? Ya memang seperti itu ya. Jadi harus ditarik dari bawah nih, ditarik dulu ke atas. Pakai tangan gitu aja. Bukan. Kan posisinya berdiri kan ringan dia kan. Enggak kan ngambil dari bawahnya, dioper teman dari bawah. Iya. Oh. Dioper dari teman, terus kita tarik, kita posisikan ke atas rangka yang rangka kanal C-nya ya kalau saya bilang. Yang gini nih. Ya, usuknya lah kalau kayu itu usuknya ya. Oke. Ini rengnya gitu kan. Terus? Ya udah, pada saat itu sebetulnya sih kejadiannya saya udah ngangkat yang ketiga kalinya ya. Jadi yang pertama itu karena posisinya areanya masih bisa langsung miring ya. Jadi dari teman saya dari bawah itu langsung setarik miring itu udah bisa langsung rebahan lah ya. Bahasanya apa ya? Tiduran. Rebahan, tiduran. Tekapar. Ya bisa seperti itulah. Jadi posisinya nggak berdiri ya. Dia posisi begini aja udah cukup gitu. Ngampleh. Itu. Ngampleh ya, sama ngampleh. Ngampleh. Yang kedua juga seperti itu. Jadi begitu naik itu udah bisa langsung langsung tiduran gitu. Jadi nggak harus ditegak luruskan dulu. Oke. Nah, yang ketiga ini memang harus tegak dulu dia. Setelah tegak, setelah full bawahnya ini udah nggak udah mendekati yang saya injak itu, baru bisa langsung aman lah untuk ditidurin gitulah. Ya, oke. Untuk ditaruh gitu. Nah, di saat itu, jadi pada saat ini nggak kontrol atau ya memang kembali lagi ya, memang itu detik itu, hari itu, jam segitu, memang harus mungkin. Ya, betul, udah ditulis di Lauhul Mahfuz sama Allah. Caranya segala macam. Udah takdir ya. Oke, terus? Nah, itu pas lagi naiknya pas gitu lurus. Saya rasa terakhir itu seperti ada kilat gitu aja sih. Depan muka? Iya, pokoknya rasanya langsung ada seperti kilat kayak petir mau nyambar. Warna? Ya putih blek kayak lampu terang plus gitu aja sih. Udah. Jatuh? Saya terus tahu-taunya lagi dibangunin di rumah sakit. Oh, udah pingsan. Iya. Jadi lihat cahaya gitu aja, pret. Udah. Emang suaranya kayak ada suara ledakan, pret gitu. Udah. Langsung kata teman saya langsung jatuhnya juga nggak langsung ke bawah sih itu ya. Jadi ada mobil parkir juga di situ. Jadi jatuh ke mobil, ke atap mobil. Ya, ke mobil dulu baru ke jalan. Jadi tektok gitu. Jadi kan agak terhambat ya kan. Jadi dia nggak langsung gitu. Oh, jadi nggak begitu sakit-sakit badan lah ya? Cuman bonyok ini. Kenapa? Kenapaan bonyok? Nggak tahu itu. Pokoknya pas sampai rumah sakit ini jahitan di sini, terus ya jidat katanya benjol gede banget katanya. Gigi? Termasuk gigi nih patah satu nih. Iya itu kelihatannya tengahnya apa namanya ada goanya tuh. Patah bolong satu. Gitu. Patah satu ya? Karena kebetulan memang waktu itu kan saya perokok ya. Jadi sebetulnya sih itu intinya buat nyelepin rokok mungkin. Aja. Ya, unang begitu. Ya itu kita manfaatkan aja seperti itu loh mungkin. Dengan ada patah gigi jadi bisa buat nyelepin rokok gitu. Oh gitu. Bangun-bangun rumah sakit. Apa kata dokter? Rumah sakit saya dibangunin
saya dengar siapa yang bangunin, kebetulan teman dekat saya. Terus ada juga dokter, terus suruh ditanya, ada yang disuruh nanya lah gitu, nama siapa. Saya bilang ya nama saya Arifin. Alamatnya siapa, alamatnya apa, alamat rumahnya di mana. Saya bilang ya alamat rumah saya Bojonggede, saya bilang kan. Bogor. Iya. Oh ya berarti nggak ada masalah nih di saraf gitulah istilahnya. Berarti sadar gitu. Ya udah, di situ ada kalimat yang saya dengar, oh berarti aman gitu, istilahnya nggak apa-apa gitu, cuman luarnya doang mungkin gitu kan. Oke. Ya udah, setelah itu masuk rumah sakit, ruang perawatan, dan langsung diurus-urus, katanya operasi segala macam itu. Oke. Jadi kan ini kebakar. Oke, jadi kan harus diadakan operasi seperti itulah. kondisinya maaf, coba lihat tuh Mas. Lihat ya. Maksudnya ntar akan nyambung nih, kok bisa-bisanya penontonnya banyak, apa yang dikerjakan di sosial media, tapi saya sih juga nontonin juga sih kemarin-kemarin. Sebelum Mas datang ke sini kan, ini edukatif banget nih konten-kontennya nih. Ngajarin gimana caranya ya berbagi pengalaman lah ya seputar ilmu bangunan, ya, perawatan rumah, renovasi, bocor, apapun itulah. Pokoknya Mas Arifin ahli di situ lah ya, saya lihat. Tapi kan dengan keterbatasan seperti ini kan orang jadinya mungkin support, kasihan gitu kali ya. Amaze itu apa ya? Wow gitu. Takjub. Kalau ya kan? Kalau dari beberapa ya, yang pertama sampai untuk bisa sampai ke arah sini memang ada prosesnya ya. Proses. Ya nanti cerita ya. Idenya dari mana? Coba maaf lihat dulu. Ini kondisinya ini maaf ya. Itu boleh tunjukin kamera nggak? Ini kebakar juga tuh. Kok tinggal cowok gitu? Kok tinggal dikit dagingnya? Jadi ini dua-duanya ini kan kebakar semua nih ya. Bakar sampai sini. Terus setelah dilakukan operasi, di mic tuh. Setelah dilakukan operasi, ini bagian yang kanan ya, yang kanan ini udah nggak bisa diselamatkan atau sembuhkan. Nah kalau ini bisa sampai gerak seperti ini, kan karena kebakar itu kan setiap hari itu dikikis, dibuang-buangin ya. Maksudnya? Yang busuknya, yang kebakarnya atau daging hitam, daging yang kebakarnya. Yang udah mati lah ya, saraf-sarafnya ya. Iya, jadi ini terbuka ya udah terlihat urat-urat yang putih itu tendon apa istilahnya ya. Oke. Jadi kalau dilihat kayak gini, pas dilihat begini, saya bilang, wah, saya jadi ingat Terminator. Ya kan kabelnya kelihatan gitu. Kabelnya kelihatan. Ini urat tendon masalahnya. Nah, jadi seperti itu. Nah 3 hari setelah operasi ya, di kepala pas, yang kiri ini jaringannya merah ya, terlihat merah, jaringannya hidup lah kata dokter. Nah, sedangkan yang kanan ini hitam aja dia warnanya, nggak merah kayak ini. Berarti kan jaringannya mati katanya. Oh, busuk. Iya. Oh, yang kiri tapi sampai ke sini kebakarnya. Ini doang. Iya, ini semua. Megangnya gimana waktu itu? Boleh dipraktekin nggak? Untuk dulu? Megang si kren itu sih jaringan itu. Begini. Kok ini? Jadi ini posisi tangan kanan di atas seperti ini. Posisi tangan kiri di bawah. Loh, kok yang ini nggak apa-apa? Karena yang lebih dekat dengan jaringan listrik mungkin yang kanan. Seperti ini kan. Iya. Kan listrik ke atas itu. Iya. Oke, dan ininya nggak begitu parah. Kalau untuk parahnya sama. Cuman soal kondisi waktu itu juga dua-duanya sama-sama dibungkus juga sih. Oke. Terus dikupas juga di ruang. Malah kalau yang ini nggak sampai ke sini kebakarnya. Jadi cuma sebatas ini ya, ini kan nggak ada bekas kebakar ini. Kalau ini kan sampai ke sini. Itu. Kalau ini hanya sebatas. Coba lihat kamera Mas, buat pelajaran kita semua lah ya. Gitu. Oke, putih itu ya. Iya. Dan putih itu udah permanen, nggak bisa balik lagi ke warna asal kulitnya nanti. Kalau untuk warnanya mungkin enggak ya, ini udah
hampir 7 tahun ini berarti Oh ya. iya, sabar ya. Heeh. Udah Misal terima takdir. udah sesabar-sabarnya ini. Sebetulnya di sini bisa sih mungkin pakai ampas kopi ya biar agak cepat gitu. makanya saya seneng ngopi itu mungkin ke arah situ. Oh karena situ ya. Biar coklat gitu kan agak sama. gelap ya komedinya ya. Dark jokes diri sendiri ya. Saya mau ngomong gitu tapi takut biar dia aja ngomong deh. Iya enggak Jangan kalau abang yang ngomong nanti kena ini sama yang lain kan gitu. Iya betul. Biar saya aja gitu. Oh iya, hina terus Mas. Iya. Gitu. Oh, akhirnya dokter memutuskan bahwa yang kanan itu diamputasi. Cuma kan nggak gampang, harus persetujuan. Udah punya istri belum? Alhamdulillah sudah. Ah, kan harus tanya istri dulu misalnya. Kan nggak tiba-tiba main potong-potong aja tuh tangan tuh. Itu gimana tuh proses yang terjadi? Awalnya nerima nggak tuh itu dulu deh? Kalau untuk saya pribadi ya udah pas ceritanya gini dulu ya. Jadi dokter kan setiap hari tuh kontrol ya. Ya. Kontrol pasiennya. Yang ditangani pas hari ketiga setelah operasi, dokter lihatnya, oh nih hitam nih nggak tumbuh, coba gerakin. Bisa cuma sedikit gitu. Kalau ini lebih banyak, yang kiri lebih banyak bergeraknya. Ini sedikit gitu. Oh nih hitam nih kayaknya. Ini nggak bagus juga nanti kalau ini dipotong aja gimana? Dia bilang, emang nggak bisa lagi dok dipertahankan atau gimana? Mungkin tunggu ini. Awalnya seperti itu. Dah. Terus keesokan harinya ya gitu juga gitu kan. Setiap ini. Akhirnya di situ saya bilang, oh ya udah dok, kalau memang harus dipotong, potong aja kan gitu. Oh segampang itu nyalahin organ tubuh ya? Nggak apa-apa tuh, nggak ada perjuangan kayak jangan dok, nangis gitu. Enggak, di situ memang dokter kan yang lebih tahu. Masya Allah. Ya kan. Kecuali kalau kita datangnya ke tukang las mungkin beda lagi gitu kan. Beda lagi tuh ya. Di tangannya bisa disambung atau dikasih apa kayak besi apa gitu. Oh iya. Akhirnya ya udah deh amputasi aja gitu. Ya Istri udah, terima? Saat itu enggak. Oh iya. Dia enggak terima. Bahkan dengar dokter seperti itu, dokter bertanya aja, dia udah ya mungkin karena permainan atau gimana mungkin ya perasaannya mungkin beda atau belum paham gitu ya. Jadi ya nangis gitu. Dokter baru ngomong gitu ya, nangis. Nangisnya sampai bilang apa? Nggak bilang apa-apa gitu. Oh. Cuma diam, cuma sedih gitu. Mungkin karena sedih atau memang harus dipotong atau gimana gitu kan. Atau mungkin ada berharap gini, kalau dipotong siapa yang akan belai rambut saya gitu. Mungkin seperti itu. Kan bisa pakai tangan kiri belai rambut. Iya juga sih. Iya. Atau jangan-jangan nangisnya, dok, kenapa nggak potong dua-duanya dok? Ya. Dia kesel kok cuma satu gitu. Iya jadi itu, jadi ya. Jadi seperti itu. Oh, ternyata itulah bukti cinta istri ya. Kenapa dia nangis? Ya bukan saya sendiri merasakan itu. Masya Allah. Akhirnya ya udah beranikan diri, ya udah deh. Ya, istri akhirnya mau nggak mau. Bilang mau, iya, tapi untuk tanda tangan surat amputasi dia nggak mau. Nah terus itu kok bisa diamputasi? Saya telepon teman saya, dia bilang ada namanya teman saya Mas Agus ya. Mas, dia bilang apa? Nih kalau mau nih teman-teman kalau mau nyate ke rumah sakit aja, dia bilang gitu. masih ada teman saya itu. Ini kalau nonton ketawa teman saya ini. Nyate apa? Nyate Sumanto lu kata. Nyate tangan. Maksudnya gitu. Ya intinya kan memang kita selalu bercanda ya. Akhirnya terus hubungannya apa sama Agus? Temen aja sih, temen. Enggak, perasaan gue nggak enak nih. Enggak, maksudnya Agus kenapa ditelepon mau kalau ini, terus maksudnya dia ngapain dihubungin? Enggak, posisi kan sebelumnya juga masalah surat ini kan udah datang berapa ini kan, sudah datang berapa lama di situ kita disuruh ngisi kalau mau operasi apa. Iya, kan. Istri nggak mau tanda tangan. Nggak mau tanda tangan. Nah, sementara itu harus ditindaklanjuti. Biar cepat berjalan, biar cepat sembuh apa segala macam. Karena kalau dibiarin malah takutnya ngerampet kemana-mana karena dokter lebih tahu. Akhirnya telepon Agus.
Ya memang setiap malam itu nih teman-teman bukan Agus doang ya, Mas Agus doang. Jadi yang lain juga ikut kumpul gitu kan. Cuman yang waktu atau aktivitasnya bisa kapan aja dihubungi, Agus. Mas Agus selalu stay. Nah, Mas Agus itu kenapa dihubungin? Karena untuk Ya karena dia tahu jalur-jalur ininya nih. Dia bilang ya udah, sebelumnya ada kalimat juga kalau tanda tangan mah gampang, saya juga bisa gitu. ngebohongin istri dong. Ya tapi memang istri ada di situ istri saya. Lah terus kenapa nggak ditanda tangan aja? Ya nggak tahu itu saya. Ya udah mungkin gimana ya? Bukan nggak bisa tanda tangan, bukan nggak mau, atau saya juga apa istri saya nggak bisa tanda tangan ya? Kagak tahu. Bini-bini lu nanya gue. Mana gue tahu bini lu bisa tanda tangan apa kagak? Enggak, intinya ya mungkin saat itu masih berpikir atau shock juga ya mungkin kondisinya. Jadi kayak apa lemes gitulah, shock lah namanya mungkin ya. Jadi udah Mas tolong ngurus aja nih. Tinggal apa udah diisi udah apa ya kan? Ya Mas Agus juga kalau salah yang ngisi itu. Oh, jadi tanda tangannya Mas Agus nih ya. Ya sekalian yang penting intinya dokter minta ini terus perwakilan, persetujuan keluarga, dan seterusnya. keluarga yang lain juga istilahnya ya udah mempercayakan kayak adik atau orang tua gitu. Sudah lah ya gitu udah nerima. Saya yang mau dipotong aja juga istilahnya enggak ini kan gitu. Nggak masalah ya. Saya bilang terus ya mungkin ada yang berpikir juga nanti kalau dipotong. Saya nggak berpikir ke situ. Saya bilang toh nanti bisa masih bisa lah. Saya lihat banyak orang yang nggak punya dua-duanya atau bahkan masih bisa berjalan. Gitu. Iya benar. Iya memang apa ya? Maksudnya kan dokter lebih tahu daripada membahayakan dan seterusnya. Betul. Tapi ada rencana waktu itu kenapa pas istri nggak mau tanda tangan? Kenapa nggak ganti istri? Belum kepikir itu. Belum sampai situ saya itu. Coba kenalnya dari dulu ya. Bisa satu masuk kan. Iya betul ya. Bener gak? Iya. Harusnya kan waduh ribet juga ya. Nah ganti aja istrinya. Biar yang mau tanda tangan carinya. Syaratnya kamu harus mau. Ini kalau dengar ntar apa kata istri saya nih tadi di rumah nih. Diedit kan nih? Ya enggak, paling dia ganti suami gak apa-apa. Jadi seperti itu. Oke lah. Ada yang lucu lagi. Apa tuh? Jadi udah beres tanda tangan terus rencana operasi itu jam 9 ya. Jam 9 malam itu. Udah masuk ruang operasi. Udah biasa ya jadi semua mau dipotong ini kan. Ijo-ijo ya steril ya. Iya, jadi kita udah pakai baju dari rumah sakit aja itu kan. Nah itu pas saya lihat ke dalam ruang ini ya, saya bilang kok alat-alat pertukangan ada di sini kan tiduran gini kan ya. Lihat ada gergaji, terus gerinda yang hand gerinda itu gitu kan. Oh iya berarti alat-alat pertukangan ada di sini nih bilang gitu. Nah ditambah lagi nih ada yang ini. Kenapa? Ada yang nanya nih. Ini yang mau dioperasi kanan apa kiri? Pakai ditanya. Langsung saya itu suara kiri kanan. Takut salah. Udah salah ini kan mau gak harus dipotong. Taunya salah. Yang potong kiri. Taunya harusnya kanan. Dua-duanya dong jadinya. Iya takutnya gitu. Jadi ada yang nanya di situ bilang, ini kanan apa kiri gitu. Ke sesama dokternya lah ya. Nggak tahu dokter, nggak tahu perawat timnya lah ya. Timnya terus itu mereka saling tanya gitu. Yang satu tuh nanya ke temennya mungkin itu kan. Terus ini yang mau dipotong yang kanan apa yang kiri gitu kan. Langsung saya itu suara kencang banget itu. Yang kanan. Kenapa sampai menegaskan seperti itu? Biarin aja udah pasrah aja udah. Khawatirnya salah. Dua-duanya jadinya nanti. Iya juga ya. Kanannya. Gimana sih lo gitu ya. Lagi kok bisa gitu sih koordinasinya antar dokter apa gimana sih? Ya udahlah ya gitu ya. Ya mungkin oknum apa segala macam ya. Ya intinya sih mereka sebenarnya hanya komunikasi aja atau ada yang nggak tahu gitu kan. Bercanda kali. Enggak, karena memang dua-duanya kan parah. Pada saat itu terlihatnya parah gitu. Kelihatan
apa namanya, ya udah nggak kayak nggak mungkin lagi gitu kan. Iya. Tuh. Oh, Masya Allah. Nggak coba minta kakinya juga dipotong? Enggak sih, karena kaki saya pikir belum kepikir ke arah sana. Saya baru mikirin kaki ya, mikirin tangan itu. Tapi kan kakinya nggak apa-apa Tangan kan? apa kiri? Ya, kaki nggak apa, paling kayak kebakar, bekas luka bakar itu aja sih. Oh, alhamdulillah tuh. Masya Allah perjuangannya ya. Terus masih tetap bikin gini. Kepikiran jadi konten ini seperti apa? Setelah sembuh, kita singkat cerita ya. Sembuh, latihannya kan berat ya. Dari awal lagi kan megang gelas kayak megang ini, belai rambut istri, Oh iya. main sabun untuk mandi. Maksudnya bener kan? Iya. Lah kan kita biasanya mungkin 2 tangan tapi jadi 1 tangan. Ya itu di situ butuh latihan sekaligus pelatihan kesabaran juga sih di situ saya. Sempat gak terima juga. Enggak, kalau untuk terima open, cuman saya berpikir setelah begini nih saya harus apa yang harus saya lakukan Berat itu. Jadi saya nggak mikir ini yang udah hilang atau gitu kan. Toh yang udah hilang juga saya pikir barang busuk kan gitu. Iya betul. Iya. Di surga nanti kan insya Allah kalau masuk surga kan sempurna lagi. Amin. Iya. Katanya di sana muda lagi ya beliau lagi. Iya 33 tahun semua muka kita Wis ya. gagah ya. Oh. Asal. Kayak Nabi Yusuf tuh ganteng tuh kita tuh ntar tuh. Gantengnya kayak gimana? Kayak Nabi Yusuf. Ibaratnya begitu. Oh iya, Pernah ketemu Nabi Yusuf? pernah dengar ceritanya. Kisahnya. Gak ada yang pernah ketemu juga ya di sekarang ini ya. Susah ya. Nah itu dia terus gimana belajarnya berapa lama adaptasinya? Untuk sampai ke arah sana. Jadi setelah dipotong tangan ya kan, terus 24 hari ya. Ini cerita masih di area dalam kondisi sakit ya. Setelah 24 hari ya. Jadi setelah 24 hari baru pulang. Jadi ini juga masih dibungkus. Ini masih merah semua, tendon masih terlihat. Ini juga jahitan belum Kering. kering. Terus ini juga ini masih kaku gitu kan. Nah, cuma pada saat pulang itu ada sedikit, sebenarnya bukan komplain, bukan ini ya. Jadi kan biasa pulang nih juga kan ada cek-cek ya, kayak termasuk penimbangan berat badan segala macem. Oke. Itu salah satunya. Pas begitu ditimbang, kok berat saya jadi naik 3 kilogram itu selama di rumah sakit. Lah kan itu udah nggak ada, harus berkurang. Itu logikanya kan seperti itu. Sudah kurang itu harusnya berkurang. Berat saya waktu itu gini lah, berat saya waktu itu 49 kilo. Oke. Karena waktu yang saya kerjakan itu tempat yang saya kerjakan itu kebetulan teman saya ini mantri gitu lah ya. Dia ada klinik gitu. Dia mau bikin klinik ya kayak semacam mungkin praktek dokter, cuman pakai dia punya tempat gitu. Ya. Dari timbangan kan ada. Jadi saya kerja di situ di rumah teman saya, kalau mau nih ya udah timbang setiap hari tuh, timbang badan. Oke. Di saat ya mungkin di minggu yang sama waktu itu sebelum kecelakaan, itu berat badan saya 49 kilo. Oke. Tapi setelah keluar dari rumah sakit berat saya jadi 53 kilo. Gara-gara? Nggak tahu ya, mungkin itu nikmatnya enaknya hidup di rumah sakit ya, karena gemuk. senikmat-nikmatnya hidup itu mungkin ya. Makan tidur. Saya di rumah sakit nggak gerak ya. Kalori nggak kebakar. Tapi ini kan dikurangin. Iya tetap aja kan berat badan naik pasti. Iya. Di rumah sakit pun juga tetap orderan gimana tuh? Kerjaan kan pemasukan dari situ. Oh kalau untuk di saat itu mereka ya pada tahu ya, pada ini langganan-langganan ya. Waktu itu memang saya kerjanya cuma sama langganan-langganan. Apa tuh? Oh benerin rumah yang bocor apa segala macam. Jadi sampai saat ini pun untuk yang saya kerjain itu yang sudah berlangganan belasan tahun gitu. Apa aja biasanya? Kok? Ya perawatan rumah lah sekarang gini. Ya maaf ya, mungkin kalau orang yang sibuk atau yang ini ya ganti bohlam aja kan manggil. Ganti keran manggil, apalagi kalau yang besar-besar sedikit misalkan bocor, ya kan, atau lantai keramik lepas itu kan. Oh iya bener ya. Iya bener. Perawatan muter aja gitu kan. Bener. Lumayan tuh ya ongkosnya kan berapa sih?
Kalau Ongkos, ganti keran, apanya? ganti keramik apa segala macam. Jasanya per tukang sekarang berapa sih per hari itu 150.000 ya? Relatif ya, kadang kalau di rumah gitu apa namanya, tergantung kebijakan si pemilik rumah juga sih. Paling rendah berapa? Pasaran 150. Ya paling 150-an mungkin Paling ya. tinggi 155. Kalau untuk ini ya bisa jadi 100, ada yang 100 berapa? 55. 170, 100 lebih, bahkan ada yang 200 itu. 200 ngerjain rumah apaan? Ya nggak tahu kalau ini. Kalau maksudnya pasaran apa saya nih? Iya, yang paling tinggi berapa? 200.000 pernah per Kalau hari? saya sehari 700.000 pernah. Hah? Ngerjain apaan? Dilama-lamain? Ini bukan masalah waktunya, Oh, tingkat kesulitannya. bukan juga. Tapi Ya itu karena saya bilang kan tergantung kebijakan dari si pemilik rumah. oh iya sih, beda-beda sih ya. Jadi, Tapi kalau tukang itu misalnya sehari itu 200.000 atau 150.000 deh. Kan jadinya kan kadang lama tuh. Lama-lamain biar kaya. justru kalau saya nggak betah kerja lama-lama. Oh, jadi misalnya proyek harus jadinya sebulan dijadiin sehari. Kalau untuk lu ya kan tergantung lihat kerjaan juga sih. Kalau kerjaan Oh. seperti itu biasanya kan pakai tim lah, pakai misalnya cari orang. Ya. Nah, itu saya jadi kerja bareng-bareng, saya udah dibantu ada beberapa orang gitu. Nggak mungkin. Tapi kalau kerjaan kayak misalnya sehari 2 hari terus kerjaannya itu ringan ya kan, atau masih bisa dihandle sendiri atau bisa saya kerjakan sendiri. Oke. Gitu. Dan proses ke sosial medianya. Oke. YouTube dulu apa Instagram dulu? Kalau untuk untuk akunnya ya, untuk akunnya Instagram dulu. Instagram dulu. Kepikirannya gimana, Mas? Dulu. Tiba-tiba bikin begini terus dikontenin dan gede lagi followersnya. Sebenarnya nggak kepikiran, cuman norak kali saya ya. Maksudnya? Awalnya sebenarnya saya norak gitu waktu itu. oke. Jadi gini, kebetulan sebelum tangan dipotong 2-3 bulan sebelum saya kecelakaan ya, itu saya dikasih handphone yang mukanya layar semua tuh sama teman saya. Oke. Yang ada keyboardnya ya. Iya. Heeh. Itu, nah di situ kan bisa download aplikasi ya, lagi waktu itu rame lah saya di teman-teman dengan teman punya IG, ngomongnya gitu ya, punya Facebook. Saya belum kenal itu YouTube di situ. Terus yang lainnya lah, yang lainnya baru itu sih antara WhatsApp, IG sama Facebook memang jadi satu itu kan ya, akun satu cuman beda aplikasi. Nah di situ, nah terus kecelakaan, ya kan? Anggaplah saya udah punya IG sama Facebook tuh di situ. Kecelakaan, udah kan? Nah di situ saya cari di rumah sakit, saya cari info ya, orang yang nggak punya tangan, seperti apa hidupnya. Oh, buat belajar. Sampai kan saya punya motor, kepikiran di rumah sakit tuh. Saya punya ada motor bebek ya, istilah itu dikasih. Itu bagaimana supaya nanti saya bisa aktivitas menggunakan motor tersebut atau kemana. Terus saya cari-cari, terus ada kayaknya motor roda 3 pas nih. Terus ya udah dapet tuh belajar lihat-lihat nih yang bikin motor roda 3 atau model ATV gitu kan, suspensinya. Nah di situ terus sampai di rumah posisi udah ini masih kebungkus perban nih. Jadi ini harus setiap hari ini harus dibuka tutup ganti perban ya. Ganti perban. Nah di saat itu juga saya udah main saya bongkar itu motor. Maksudnya buat apa dibongkar? Saya modifikasi biar jadi roda 3. Oh iya, soalnya susah ya keseimbangannya ya. Jadi yang ngegasnya kan nggak bisa. Iya, saya pengen buat motor roda 3 gitu kan. Biar aman juga. Jadi kalaupun ngegasnya pakai tangan kiri, nggak oleng. Iya. Iya kan, nggak ribet keseimbangannya gitu kan. Kalau pakai tangan kanan kan emang udah biasanya begitu kan. Iya. Makanya dipakai roda 3. Jadi yang ngegas ya ngegas aja, tapi nggak jatuh ya. Kecil lah kemungkinannya gitu kan. Ya lebih enak lah buat dibawa, nggak terlalu butuh keseimbangan juga. Terus ngegasnya pakai apa? Tangan kanan. Gini. Oh, Enggak.
Enggak, jadi saya buat kayak pedal mobil. Oh, motornya. Keren. Rem, gas, apa namanya, persneling gitu. Rem, gas, persneling. Kan motor-motor matic gitu, motor ya. Motor apa sih? Karisma, udah Karisma itu. Ini sekarang pakai Karisma bukan? Yang mana? Enggak, sekarang nih naik apa kesini? Parkir di depan enggak. kantor. Itu apa? Mobil online itu apa namanya? Gokar. Grab. Oh, oke. Tapi sehari-hari berarti pakai Karisma itu. Enggak, ini udah 3 tahun lebih saya nggak pakai. Kenapa? Karena ceritanya waktu itu kan ya sebenarnya udah 3 tahunan udah berjalan, udah saya pakai nih. Terus ceritanya saya up lagi untuk mesinnya. Dimodif. Digedein lah, kalau kata orang bilang apa? Sehernya digedein, diganti gede itu. Saya-nya di up. Untuk apa? Bore up namanya ya? Buat apaan? Trek-trekan? Enggak, biar tenaganya nih mumpul nih, karena belakang juga motornya saya ganti jadi jadi roda yang besar satu. Jadi ini berat ya jadinya ya. 3 roda saya ini, roda 2 di depan, 1 roda di belakang. Oh, kenapa begitu ya? Ada nggak fotonya? Ada di. Coba ketik deh di Google motor disabilitas. Bukan gitu ya? Enggak di. Oh, ini custom sendiri apa memang customnya khusus disabilitas? Enggak, saya sendiri buat sendiri aja. Oh, di las. Iya, saya ini. Kalau di IG di apa ya? Coba motor tahun berapa ya? Di gede apa di IG coba motornya Mas Arifin gitu. Tadi. Ada nggak? Nggak ada. Bukan. Di hashtag ada nggak, pernah taruh di hashtag nggak? Enggak. Motor Arifin gitu. Enggak. Terus gimana caranya? Jadi itu saya kan waktu itu baru aktif di IG itu. Nah itu tuh motor itu. Oh gitu bentuknya. Seru amat, coba klik dong. Oh, jadi dimodif gitu. Nah ini posisi test drive-nya. Iya, seru banget. Di mana nih lokasi? Depan rumah. Ini di Bojonggede. Keluar rumah, iya. Oh. Ini kalau nggak salah yang jeblos saya, kalau nggak salah ya. Pertama kali tuh, perdana tuh. Jeblos apa? Nah itu. Jadi roda sebelah kanan sebelah kiri tuh jeblos ke got itu. Oh, karena masih penyesuaian ya? Iya. Kalau salah iya nih pertama kali saya test drive ini. Masya Allah. Itu. Iya deh. Semangatnya luar biasa Mas Arifin nih. Mana jeblos nih? Oh iya. Terus benerinnya gimana? Satu tangan dong? Ya diangkat ke Masya Allah. Nah, gimana tuh ceritanya prosesnya tadi? Syutingnya, idenya, kok bisa lo kayak gini lo? Sekarang akhirnya nanti ujung-ujungnya saya penasaran. Pasti banyak banget tuh yang order ya. Artis-artis katanya pada order nih buat jasa benerin rumah atau bangunan nih ya. Nanti kita bahasnya nih. Gimana? Awalnya dari mana kepikirannya? Untuk konten ya, konten. Di YouTube kayak sekarang ya. Iya, ini kan informatif dan edukatif nih seputar bangunan nih. Jadi ya itu sejak saya kenal yang HP yang mukanya layar semua. Jadi saya sering juga cari bukannya konten-konten yang mengenai motor atau disabilitas saja, tapi aktivitas saya sehari-hari misalkan ganti keran kan nggak satu macam, puluhan ratusan jenis ya. Cara pemasangan juga berbeda-beda. Itu satu saya cari di YouTube ya kan. Terus apalagi mesin gerinda lah, misalnya saya punya ada mesin gerinda waktu itu sampai dol itunya lakarnya. Nah bagaimana sih cara bukanya ini? Nah, saya klik kan, saya cari di YouTube, saya tonton. Oh begini. Jadi di situ saya mencari ilmu atau cara memperbaiki apa yang harus saya perbaiki. Nah udah kan aktif terus itu. Terus pas beberapa bulan, ada mungkin setahun, kok saya lihat akun saya gitu kan, kok ada video gitu di akun saya itu. Kok saya udah punya video ini. Pas saya klik, itu video anak saya yang waktu itu kelas 3 atau dia konten sendiri, posting nggak sengaja? Enggak, dia memang
mungkin dia kan dari teman-temannya kan waktu itu zaman anak-anak tuh main apa Slim atau kayak Iya, iya, botol diisi air apa namanya ya. Iya. Tuh ada video anak saya di situ kan. Nah terus saya tanya kan, ini kok ada video kamu bisa upload? Bisa. Terus gimana caranya? Nah saya tanya ke anak saya tuh. Oke. Oh begini gini. Ini tinggal ya dikasih tahu lah cara-caranya. Oh begitu. Nah mulai di situ saya berpikir bahwasannya gini. Saya ingin mencari sesuatu cara atau cara bekerja, cara apapun, tinggal klik di YouTube ya kan. Iya, tuh. Ada, jadi kita tinggal ikutin tuh, Betul. ya kan. Tapi di saat di sisi lain, setelah banyak saya tonton terus dari beberapa rekomendasi misalnya gitu, ternyata di YouTube nggak semua orang profesional. Nah dari situ saya lihat komen-komentarnya kan ada ya, yang mendukung atau yang memberi saran kepada si kreator tersebut. Jadi misalnya ada yang komen, oh bisa misalnya kalau ini jangan pakai itu mas, pakai ini gitu kan, kepada kreator itu. Saya pikir berarti, oh berarti di situ tempatnya untuk belajar. Nah di situ baru saya mulai coba. Nggak semuanya di situ harus profesional. Nah, saya buat video seadanya. Gitu kan. Pakai kamera ya tadi kalau lihat motor tadi itu kan. Iya biasa aja. Gambarnya kusem gitu kan. Iya betul. Nah itu pakai handphone itu yang mukanya layar semua. Iya betul. Betul. Pakai itu. Tapi mungkin itu apa Android apa iPhone? Android ya. Android ya. Merek boleh disebut merek? Boleh sebut aja. Itu Zenfone C. Tahu Zenfone C? Yang RAM-nya juga cuman 1 GB. Itu apa? Samsung, Oppo. Itu Asus Zenfone C itu. Oh Asus. Oh Masya Allah. Punya anak? Yang siapa? Enggak, itu, Asus itu. HP itu. Itu yang saya dikasih sama teman saya itu. Jadi kan HP 1 itu ya buat apa anak, kalau udah di rumah ya anak udah yang mainin gitu. Waktu itu kan saya belum paham nih kayak gini-ginian. Iya. Karena tahu bisa ya udah. Setelah itu ya baru mulai di situ saya pikir. Jadi satu itu orang katakanlah kreator tersebut tuh bukan profesional, tapi banyak yang memberi masukan di komentar-komentar. Belajarnya dari komentar. Nah, saya juga bisa. Jadi kalau sempat atau ada waktu, ada kegiatan bisa diambil gambar, saya bikin gitu kan, upload seadanya. Bahkan video pertama mungkin nggak pakai suara lah, cuma video gitu-gitu aja. Gambarnya burem, nggak enak dilihat gitu. Iya betul. Tapi ada beberapa bulan setelahnya ya, kita mungkin sekitar 2017 ya baru 2017 2018 saya baru mulai upload video itu kan pertama kali. Itu ada ada dak beton itu retak bocor gitulah. Itu saya coba rekam deh tuh bikin itunya. Tapi kan mungkin belum sekeren atau mungkin serapih teknik konten atau marketing sosial medianya kayak sekarang kan. Headline-nya nggak ada, kata-katanya apa, alurnya mungkin dulu masih berantakan kali ya. Iya begitulah. Kalau ada video saya yang bikin dak beton itu, cara solusi untuk dak beton kalau nggak salah itu. Terus gimana? Itu respon yang pertama kali viral gede. Itu yang pertama kali sampai ada gini, ada teman aja bilang, dia ngomong, wih kan waktu itu masih paling 35 orang subscribe-nya ya. Terus pada saat itu setelah ada video itu teman saya sampai ngomong, wih udah 3.000 nih. Apa saya pikir kan 3.000. Apa saya nggak tahu itu. Nah pas setelah di rumah saya sempat saya buka gini. Udah 3.000 lebih. Subscribe itu video itu. Mantap. Dari yang sebelumnya cuma 38 tuh saudara semua lagi ya.
Ya mungkin se-RT lah itu. Ya. Akhirnya jadinya ribuan, 3.000-an bahkan. Iya itu. Waduh. Satu video itu. Instagram apa YouTube? Oh, YouTube ya, subscribe ya. YouTube, Instagram itu ya cuma posting-posting gitu aja. Enggak belum. Instagram paling ada mungkin berapa bulan inilah baru saya aktif. Berarti rumahnya memang rumah ada nyata dan sekaligus ya. Berarti selain benerin rumahnya, Mas Arifin juga konten juga di situ. Iya, jadi Oke. jadi saya betulin, ya udah sempat bisa ambil gambar, saya rekam gitu kan. Oh, Masya Allah. Kok edukasinya oke ya? Dulu berapa tahun jadi kuli bangunan? Kalau di bangunan itu kalau untuk kenal bangunan ya tahun 93 itu udah kenal. Oke. Terus ke sini-sininya ya mungkin waktu itu sambil mungkin ada harapan orang tua yang nggak fokus di situ gitu kan. Ada Oke. kayak mungkin harus sekolah atau apa. Iya, betul. Setuju. Nah, mulai aktif bisa sampai di bangunan pool itu 2000 ya. Tahun 2000 baru bisa pool di bangunan. Masya Allah. Udah berapa klien nanganin? Yang punya rumah apa segala macam. Udah gak kehitung ya? Ya nggak kehitung. Masya Allah. Ini guys, kuncinya guys, Mas Arif ini ternyata memanfaatkan sosial media, internet yang sekarang udah luar biasa ini kan. Nah, kuncinya apa? Personal branding kalau dari saya ya. Gimana caranya orang itu percaya sama orang tersebut, si A percaya sama si B. Kalau si B itu nggak pernah nunjukin value-nya, nggak pernah nunjukin kreativitasnya, skill-nya ke hadapan publik atau dunia. Ya kan, dengan sesimpel seperti ini adalah sehingga udah disabilitas bisa benerin ini, edukasinya lancar dan seterusnya, pengalamannya jelas, sehingga orang melihat bahwa ada nilai di situ tuh buat Mas Arifin, value-nya jadi naik. Makanya kan diundang sampai artis-artis juga ngundang ya, Meisya Siregar. Iya ada itu kayaknya. Wush. Saya lihat di IG-nya apa centang biru gitu. Oh, Centang Biru, iya betul. Apa? Siapa dia? Itu ada Meisya Siregar. Wih. Terus ada saya kemarin kan nonton di Siapa? sini, nonton ini. Saya kali, saya juga Centang Biru sih. Ada enggak Follower sih boleh banyak Anda ya, 430. Itu gimana sih caranya? Bisa katanya orang itu biar centang biru maksudnya gimana? Iya itu biru begitu. Biru kan bukan oranye kan? Katanya kalau udah centang biru itu udah apa namanya? Apa? Apa ya orang? Diakui negara. Bukan. Apa? Apa sih namanya ya? Verified. Udah terverifikasi. Iya. Apa ya? Terverifikasi benar Udah ya? diakui oleh Instagram bahwa ini ada makhluk hidupnya di dalam pengguna sosial medianya. Berapa followersnya? 430 ya? Saya 168.000. Tuh. Marsi saya suruh bayar itu katanya suruh biar centang biru. Bayar berapa? Disuruh bayar berapa? Gak tahu katanya sekarang berbayar. Suruh bayar berapa? Sama siapa? Mau oknum? Sama siapa? Enggak dari Instagram peraturan katanya dengar-dengar katanya ada yang harus bayar. Udah mulai harus ada berbayar gitu. Sini sama saya deh 50 juta. Hah? 50 juta. Hah? 50 juta anak yatim banyak nih deket rumah. Buat bayar centang buat centang biru doang. Ngopi dulu. Ngopi. Astagfirullah. Ngopi. Jadi agar kopinya nih. Jadi agar udah kental ya. Ya. Gimana? Ibarat ngopi apa gimana? Gimana ngontennya? Apa ya? Gimana biasanya? Semudah secangkir kopi gimana? Gimana kalau ngonten kan ujungnya selalu ada begituan tuh. Itu harus nyambung sama apa yang saya bawakan. Nah, contoh udah yang inget-inget aja yang pernah dibawain coba. Seperti kentalnya kopi. Oh, misalnya semen. Iya kan? Sebetulnya sih lebih ke arah apa yang sekerja, misal kayak apa ya? Ya semen misalnya nih, tuh cara ngadu semen buat bikin dinding, ya beton apa segala macamnya, pasirnya sekian, semennya sekian, airnya sekian, tuh jadinya tuh semennya tuh padat tuh jadinya tuh, tuh jadi ini makin kental makin bagus, sekental minuman kopi gitu ya. Iya, seperti takaran kopi, seperti kopi takaran mertua. Ya. Wow, Gitu ya. Bisa kali ya? Bisa aja udah masuk aja ya. Oh iya, besok bikin kali insya Allah. Masuk itu. Saya punya gue udah centang biru dong. Oh ya alhamdulillah ya. Iya, mana belum ada. Hah? Udah didaftarin, nggak tahu apanya itu yang salah. Nanti saya kasih tau di belakang. Ada caranya. Gratis buat Mas Arifin. Enggak,
pihak ini, pihak pihak IG-nya? pihak IG. Suruh bayar berapa? Nggak tahu sih. Enggak, saya pernah Oh, sekarang udah berbayar ya? Belum. Belum ah. Lah saya nih. Nanti ada pemberlakuan katanya diri. Makanya buruan dari sekarang. Iya. Tapi ada pengaruhnya biru itu. Wuh. Harga naik. Red card endorse naik. Oh gitu ya. Iya. Ketahuan Iklan apa yang cocok nih buat akun saya kayak gini nih? iklan semen bisa. Iklan bener 3 roda. Tuh 3 roda ya. Dengar tuh. Iya bener. Nah terus sekarang gimana jalanin bisnis ini? Cuma dapat views banyak doang tapi mungkin gak diasah dan gak diolah. Sayang banget Mas. Orderan banyak. Atau gimana? Ujung-ujungnya gimana sih dengan konten ini? Coba pengen tahu deh dari sudut pandangnya Mas Arifin. Jadi awalnya kan memang di situ dari awal, langkah awal saya aktif di medsos atau kayak di YouTube awal pertama, tujuannya bertukar pengalaman ya, Masya Allah. bertukar pikiran. Jadi berbagi karena kenapa orang lain, kenapa saya bisa melihat contoh atau orang lain memberi suatu atau pengajaran atau memberi trik. Ya. Cara misalkan di bangunan, cara kerja di bangunan apapun itu, atau misalkan saya iseng-iseng terus terang ada saya waktu itu betulin TV, kenapa orang bisa mengajarkan itu? Ya. Bikin TV biar nyala gini-gini, cuman pakai penghapus aja gitu kan. Hah? Fleksibelnya itu, kalau TV layarnya mati nih, ada suara nggak ada TV kan? Kan ada kan? Saya cari itu, itu orang bisa itu kan? Pakai penghapus. Iya, maksudnya itu fleksibelnya. Kalau TV ada gambar, ada suaranya, nggak ada gambarnya. Hubungannya sama penghapus apaan? Itunya kotor katanya. Oh Tapi iya. memang bener talkshare. Ini TV kita rusak tuh depan ruangan saya tuh. Enggak, coba benerin deh. Jadinya rusak katanya. Coba siapa tuh bisa. Itu lagi ada tukang juga tuh di ruangan samping tadi tempat saya tuh. Tapi bawa palu tuh tukangnya ya. Buat apa? Itu katanya TV-nya rusak. Mau dihancurin sekalian. Ya. Jadi seperti itu. Jadi tujuan saya di sana bertukar ya, terutama bertukar pengalaman, bertukar ilmu. Karena dengan bisanya saya sampai mungkin orang menganggap wah jago ini. Ya karena di sosial media. Karena banyak orang-orang pintar, orang-orang profesional di sana yang melihat, yang menonton, yang komentar, ya, masukan-masukan itu kan. Oh, dari komen dijadiin konten lagi. Bukan, terutama masukannya sih. Misalkan saya buat konten ya, katakanlah seperti inilah. Saya membuat kopi ya kan. Ini kopinya kok terlalu pahit ya kan. Terus ada komentar, kasih gula dikit mas gitu. Berarti kan saya harus kasih gula kalau bikin kopi. Kemudian dalam penerapan pekerjaan, mas pakai ini mas biar lebih gampang. Oh mas caranya bukan begitu mas, saya pernah praktekin begini gini. Atau mereka mengarahkan, coba mas coba cek, lihat nih videonya si ini. Jadi seperti itu mereka memberi masukan atau dasar-dasar ilmu yang mungkin bisa saya serap atau bisa saya gunakan. Betul. Adapun konten itu ya saya bilang kalau lagi sempat bisa ada waktunya dan memungkinkan, nah baru saya bikin video. Iya. Kan nggak mungkin juga setiap hari misalnya semua pekerjaan kegiatan saya di bangunan ini saya bikin video. Ya mungkin nanti YouTube ini overload dengan video saya. Iya, Setiap menit upload gitu. Emang lo doang yang bikin konten. Iya, jadi kemenua nih. YouTube jadi makin kaya dong ya semenjak Mas Arifin masuk ya. Iya bisa juga. Wih, keren. Tapi memang kaya ya. Tapi bukan itu sih. Ya sedap. Terus yang bikin kontennya siapa? Yang shoot siapa? Nge-shoot ada tripod sendiri. Jadi udah taruh kamera. Terus? Bukan kamera HP ya kan, tripod. Udah saya pas-pasin dulu nih. Misal kayak gini nih, mau genteng nih. Coba klik yang genteng nih. Ini seru nih, viral nih. Coba cara menginjak atap genteng agar tidak mudah apa tadi?
Salah satu cara menginjak atap genteng. Nah, kayak gitu. Tidak terpeleset atau tidak mudah pecah. Saat menginjak atap itu saya ngulang naruh benahin kamera itu 2 kali ada itu. Benahin ini. Karena posisi udah rekam. Kan kalau pakai kamera selfie atau kamera depan nih, HP saya kan agak kurang ininya kan. Makanya harus pakai kamera belakang. Kalau kamera belakang kan saya nggak bisa ngelihat dong. Iya, betul. Makanya begitu shoot, saya coba, ntar saya balik lagi, saya lihat dulu nih. Saya lihat dulu, cek Preview. Wah, ini kurang ke kanan nih saya nih. Ngulang lagi dong. Gitu. Ya seperti itu nih, kayak gini nih 2 kali kan gitu. Oh lah, tapi itu nggak bahaya mas. Di luar dari video dulu ya, bentar ya. Itu pakai sendal kan, jenengan nggak kepleset tuh di gentengnya tuh. Ya itu salah nggak safety. Itu salah satu yang saat ini masih banyak dilakukan oleh tukang-tukang ya. Nah, modal berani doang. Nah itu bapak saya kan sipil, sering bangun hotel, bangun apartemen. Bapak saya ini kalau buat teman-teman yang mau kerja sama bapak saya silakan tuh ya. Termasuk nanti Mas Arifin juga ya. Ya kan insya Allah proyeknya kan banyak lah ya. Wah, masya Allah udah tua lah ya, maksudnya udah senior juga dan seterusnya. Itu kencang banget tuh dan tegas banget dalam hal safety first. Ya kan, jadi cuma ke situ doang tuh pakai helm. Betul. Cuma ngambil handphone misalnya dicas apa segala macam pakai perlengkapan. Bahaya gak sih kalau kayak gini mas? Pas lagi kenanya, pas Allah takdirkan lagi pas. Ya kan kita kan ikhtiar nama juga. Kenapa? Bedanya sama orang-orang bule tuh kan kayak, wih, helm, safety shoes juga, sepatunya dan seterusnya kan. Kenapa emang orang Indonesia kenapa tukang-tukangnya? Satu karena apa ya? Mungkin jadi apa ya? Saya bilang ya tuh masih kebanyakan modal berani tanpa masih berpikir untuk selamat ya. Maksudnya bukan selamat dalam arti kata ini ya. Menjaga atau mencegah itu. Oh, kalau itu udah, kurang ya. Jadi logikanya gini ya. Kalau udah mati aja, udah takdir gitu. Iya, jadi istilahnya ada mungkin yang pernah saya dengar, ya kalau mau mati aja, nggak kudu jatuh juga mati. Bahasa bojongnya kayak gitu. Ya ngapain, mungkin biar gawe bilang. Kalau udah waktunya mati mau mati aja ya kan. Nggak kudu jatuh. Jadi ya tawakalnya salah sih menurut saya. Nggak begitu, ikhtiar dulu. Ya kalau gitu berarti rumah nggak usah dikunci ya malam-malam ya? Iya benar. Aman. Kalau memang harus kemalingan, dikunci pun kemalingan gitu kan. Tuh, Mas Arifin pinter tuh. Iya kan? Berarti motor nggak usah kunci stang, nggak usah dibelokin ke kanan, setirnya jadi motornya agak kayak tengkleng gitu loh parkirnya. Atau motor daripada ribet-ribet dimasukin ke garasi atau udah taruh di pinggir jalan, besok kan buat jalan lagi. Nah, ya kan? Nah, kenapa dimasukin? Ayo, kan besok kan pergi juga pakai itu, taruh aja pinggir jalan. Giliran gitu ya nggak gitu lah, daerahnya kemalingan lagi mana sih? Kalau udah mau motornya mau dikunci pakai rantai kapal, kalau mau udah kemalingan aja. Iya nggak? Iya. Sekarang diem aja ngeletak, kalau nggak kemalingan nggak gitu ya. Iya. Ngapain? Nggak beda ini mungkin masalah safety ini ya. Iya dong. Gitu maksudnya kan bahaya nih buat para tukang-tukang, karena kami mencintai Anda wahai para tukang, biar juga kita sama-sama enak lah. Kan kalau ada apa-apa kan pemilik rumah juga kan ngeri juga, takut tanggung jawab kah atau apa segala macam kan. Oh betul. Tapi memang itulah mungkin salah satu yang harus dibenahi untuk kedepannya ya. Atau ya, mantap. Bagus ngomongnya ya. Iya. Bagus deh. Menteri bangunan nih next nih. Dari masing-masing. Oh ada, kalau menteri bangunan boleh deh. Broron. Iya. Perasaan kayak pernah. Saya pernah lihat kayaknya dari sini. Pernah sini dia. Broron. Iya. Aku tahu ya. Tahu dia. Itu saya punya utang sama dia. Ya. Utang apa? Utang saya bilang, dia bilang mau nginin rumahnya. Cuman ya sampai saat ini saya belum sempet itu. Anda pembohong berarti. Bukan pembohong ya. Kalau pembohong itu apa namanya ya? Ayo, ini saya tunggu nih. Kalau nggak lucu awas nih. Ayo, saya tunggu nih. Kalau nggak lucu. Mikir lu. Saya tunggu nih. Mana nih? Nih saya tunggu nih lucunya nih. Ayo coba awas nggak lucu loh. Saya belum janji gitu kan.
saya juga belum mengiyakan gitu. Mana lucunya? Jangan lucu-lucu terus. Ini mukanya udah beda nih, muka saya udah beda ini. Berapa sih? Ada sejam nih ya. Udah beda ini. Iya, iya, Ya, iya. padahal kopi baru setengah nih. Pokoknya buat teman-teman nanti ya. Tuh, kalau informasi lebih lanjut silakan aja cek aja di Disabilitas Punya Cara Instagram. Habis itu kalau ada di YouTube Disabilitas Punya Cara juga, lihat disabilitas gigih semangat bikin konten, posting edukatif, jangan buru-buru jualan guys, bangun personal branding, orang jadi percaya, value-nya naik bahwa orang ini memiliki kapasitas, kredibilitas dan seterusnya. Ternyata job berdatangan tuh. Nggak dibuat-buat loh, natural. Itu makanya saya ada salah satu Wah, konten keren. itu yang penting jangan terlalu nguber angka dalam bekerja, ya kan. Insya Allah kopi kita jangan terlalu nguber angka. Insya Allah kopi itu nggak cuma 1 gelas yang kita dapat, Yeay. bisa beribu-ribu gelas. Wes. Masuk nggak ke situ ya? Masuk. Salaman dulu dong. Iya. Ini tinggal separoh ini, maaf, kebanyakan salaman ini. Kebanyakan salaman, tarik ya sama orang nih. Keseringan salaman ini jadi separoh. Coba sering ikut-ikut pengajian dah. Iya. Mm-mm. Terus maksudnya? Ya kalau pengajian kan keliling itu jamaah itu satu masjid ya kan. Terus. Oh ya tinggal separoh. Ya. Makanya bener ya, ibadah itu menyelesaikan ibadah tuh benar-benar sesuai dengan contohnya aja ya. Kalau emang misalnya Rasul nggak nyontohinnya salaman, ya ngapain tuh salaman nih? Yang ada tinggal separoh tuh. Parah banget. Parah nih, teman-teman silakan kontak aja nih kalau pengen tahu jasanya, setiap hari bisa diorder ya. Buat datang ke rumahnya benerin dan lain sebagainya Mas ya. Sampai saat ini saya belum bisa ambil jadwal baru. Padat banget ya. Iya. Waduh. Jadi ini mungkin ada yang bahkan udah 1 tahun ini malah masih menunggu belum Oh ya, belum dikerjakan. keren. Lebih sibuk dari saya loh. Nanti Anda lebih banyak duitnya kayaknya nih ya. Berapa sebulan penghasilan? Kalau dihitung duit sih sebetulnya Cuy. enggak juga. Ngapain dia nggak dibawa mati ya? Intinya bukan masalah itu sih. Hmm. Ya, kalau cuma itu yang diuber habis waktu saya. Guys. Berarti nggak butuh duit lah ya? Enggak, butuhnya nasi. You know. Ya, terus beli nasi pakai apa? Hah? Beli nasi pakai apa? Nasi nggak beli, istri yang masak. Ya istri masak pakai apa? Ya nggak tahu urusan dia. Lu masa nggak ngasih duit? Emang kagak nafkahin? Nih teman-teman kontak aja langsung nih, DM aja bisa ya. Kalau mau dapat orderannya gimana caranya? Mau order? Ini kalau di Instagram, ini Instagram. di IG nih nggak tahu juga, ada yang banyak yang katanya DM, tapi saya cek di apa di Ada. DM-an saya gitu. Di request, Request maksudnya apa? Permintaan bahasa Indonesia apa bahasa Irlandia handphone nya? Si Dimas seneng banget. Handphone bahasa apa? Coba sini saya bantuin. Bahasa Jawa apa ya? Mana paham Samsung? Itu apa sih Samsung ya? Coba cek. Nih. Coba sini saya bantu. Enggak saya baca WhatsApp-nya. Coba. Enggak. Ini bukan itu, bukan yang lope-lope, sono ujung. Nah, klik. Nih permintaan. Lah itu. Mana lagi? Maaf. Coba lihat, maaf. Semua permintaan. Iya benar semua permintaan. Tungguin dulu. Ya, berarti belum ada lagi. Ini udah dibuka. Back. Enggak kan ada yang baru orang. Umum. Ada yang baru gitu. Ini umum, di umum tuh. Udah di mana sama centang biru dia keren. Orderannya banyak doi. Ini maaf ya, ini udah diizin ya, bukan saya mau cari buka aib ya. Ini loh DM ini kan umum. Ini utama. Ikan. Bener gak sih? Mau yang mana? Ini DM. Itu udah. Ini umum. Ada misalnya yang komen nih, baru komen nih di komentar. Coba suruh cek DM saya gitu kan. Kan saya cek tuh nggak ada di ketiga itu nggak ada. Loh kenapa? Berarti dia bohong kali. Ya nggak tahu juga, makanya saya bilang oke gitu kan. Nah terus saya cari itu nggak ada. Coba saya tes pakai handphone saya, pakai akun saya. Coba Disabilitas Punya Cara nih, saya tes ya. Coba nih, assalamualaikum, saya bilang begitu nih. Assalamualaikum nih. Pengen tahu nggak rasanya dapat DM dari centang biru?
Tuh, Sadam. Saya belum paham soal masalah gini-gini ya. Tuh. Assalamualaikum. Kan di sini nggak ada kan? Nggak langsung Artinya di mana? kan nggak langsung masuk kan? Di utama nggak ada. Hmm. Ya kan? Utama tuh kalau di sini apa sih namanya? Saya jadi bingung. Oh, primary general. Nah, ini utama umum di permintaan. Refresh dulu. Tuh, sering-sering di-refresh, dikebawain. Tuh, nah pasti masuk sini dulu. Tuh, baca tuh. Assalamualaikum. Tuh, saya sapa tuh barusan. Klik. Waalaikumsalam. Kiai nih kayaknya nih. gue. Itu gue. Emang orang lain. Itu gue barusan. Oh. Tuh, barusan. Tuh. Situ udah masuk gitu. Jadi ada di permintaan. Pojok situ, paling pojok kanan. Nah, coba bales nih. Bisa nggak coba balesnya? Coba. Pengen tahu. Oh, jadi Tuh. coba nih. Tuh, ih, tuh. Kayak SMS gitu aja ya udah ya. Iya, mana aja. Arifin. Tuh, waalaikumsalam. Tuh bisa ngetiknya. Tuh, ngopi yuk. Tuh. Dapat satu ilmu lagi nih saya. Iya, jangan didiemin, begitu orang DM doang. didiemin. Itu uang semua itu, Mas. Soalnya nih DM didiemin. banyak ini. Tuh, saya ketik tuh, ngopi yuk. Dah, ayo kita ngobrol sini aja dah. Yuk. Entar itu kalau saya udah pulang gitu iya. malam apa gitu. Sekarang kan kita lagi ini kan. Oh, lagi syuting ya. Oh, iya. Iya. Tuh, begitu. Ngopi yuk. Iya udah, iya. Itu kagak ada kopi. Bisa juga video call di sini. Bisa telepon. Tahu nggak? Bisa video call di IG. Mana? Pojok atas. Tuh. Ini yang gambar video. Coba klik. yang gambar kayak itu ya yang buat main apa? Meja tenis meja. Bukan gituan. Itu Iya mirip sih gambar memang. sama. Iya, tuh saya video call tuh. Iya betul. Tuh. Oh gitu. Udah kelihatan itu mukanya sini. Tuh. Iya. Halo. Tuh. Kelihatan kan? Oh. Segitu IG. Halo. Tuh, keren kan? Kayak WA juga ya. Iya, betul. Tuh paham. Gitu caranya. Dapat? Udah ngerti? Udah ngerti, paham? Paham nggak? Insyaallah. Insya Allah tuh gitu. Oke. Dapat ya? Nah, udah kalau gitu buat teman-teman, kalau mau ngubungin kerjaan kemana? DM aja tuh gimana? Ntar nggak kebaca lagi. Itu centang-centang biru pada DM tuh. Ini Jangan didiemin, itu uang. Siapa tahu mau dibenahin rumahnya. kalau semua di situ saya ini nih sekarang itu ya kembali lagi habis waktu saya buat jawab itu semua. Lah terus kalau kerjaan masih Soalnya didiemin? Hah? Kerjaannya udah penuh ya? Kerjaannya udah numpuk ya? Kalau yang udah ini udah di WA langsung. WA-nya berapa? Mau kasih tahu nggak? Kalau teman-teman mau order gimana caranya? Jangan kagak sempat khawatir saya. Oh, Khawatirnya apa mereka berharap dijawab itu WA saya gak sempat jawab. Oh iya betul. Makanya apa namanya ya? Itu mungkin kata teman-teman sih harus punya admin katanya. Iya betul. Jadi nanti admin yang Kelola. kelola. Nanti kita gitu ya. ini aja. Udah saya support deh, kerjasama deh. Mau nggak? Saya bantuin. Nanti tinggal bagi hasil, kita bikin perusahaan, developer atau kontraktor gitu. Kontraktor bang. Nah, mau nggak? Mau nggak? Hah? Mau? Jangan bilangnya sekarang, bilang entar di belakang. Nanti ya belakang ya. Bagi hasil aja. Bagi hasilnya yang enak, yang adil. Gue 95, lu 5%. Insya Allah. Tuh, Masya Allah, deal. Sekarang kan 5%-nya itu kan tergantung nilainya ya kan. 5% cuman di rumah doang. Nggak ngapa-ngapain. Siapa yang mau ngerjain proyeknya? Kalau gue aja yang turun, kan gue nggak ngerti. 5%. 5% berapa tuh? Bayangin nih, penghasilannya 50 triliun. Bayangin Anda mendapatkan 50 triliun. Coba. Saya catat ya. Ya, coba ya. Triliun. 50 triliun. Berapa tuh 5% tuh? Gede loh. Tuh, 50. Habis sama nol itu. Tuh, 50 Layarnya. triliun. 50 triliun itu loh. 5%. Tuh, masa dapat 2,5 M. Berapa sih ini? 2,5 T triliun. Penghasilan kita dapat
omset nih 50 triliun. Jangan lihat dari angka 5%-nya, tapi dapatnya 2,5 T. Dicatat ya. Gede kan? Taruh di tembok ya catatannya. Iya, gede. Bayangkan 50 T. Apalagi kalau 100 T. Mas dapat 5 T. Gede banget loh. Jangan lihat angka 5%-nya. Amin. Tuh, keren. Jangan dicontoh ya guys ya. Makanya pentingnya ilmu. Jadi jangan mau ditipu sama orang. Kita kasih solusi.